Perkenalkan, nama saya Arthur Nopo dengan NIM 22024070 dari kelas 5TI 3 kelompok 4. Pada saat ini saya akan mempresentasikan program tentang weight product dengan kasus pemilihan restoran terbaik atau pemilihan 3 restoran terbaik. Ini adalah judulnya, weight product dengan weightproduct.cpp. Sesuai dengan soal yang terdapat pada modul, saya sudah membuat programnya. Di sini saya membuat ada total 150 baris kurang lebih. Dan untuk baris pertama sampai baris ketujuh ini adalah library pada isi program yang di bawah. Di sini saya memakai include EOStream untuk input dan output ke konsol, include CMAT untuk fungsi matematika, include map untuk menggunakan map atau struktur atau kunci nilai, include vector untuk menggunakan vektor atau array dinamis, include string untuk menggunakan string tipe data string, include algorithm atau algoritma standar seperti sort, find, dan lain-lain, dan iomanip untuk manipulasi input atau output pengaturan format. Nah, kita masuk pada programnya di sini. Yang pertama ada data kriteria untuk restoran. Nah, ini std ini adalah itu sama seperti using namespace std atau untuk menampilkan teks pada output. Ini adalah data dari kriteria yang terdapat pada soal di dalam modul, dan untuk bobot tiap kriteria yaitu pada tahap 1 seperti di modul. Di sini ada 5, 3, 4, 4, dan 2. Ini adalah kriteria dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, ini kriteria keuntungan dan kerugian tahap 1. Di sini ada keuntungan yaitu 0, kriteria 0, 2, 3. Ini termasuk dalam C1, C3, dan C4. Dan untuk kerugiannya itu terdapat pada bobot 1, 4, dan pada kriteria C2 dan C5. Kita masuk dalam fungsi untuk menampilkan tabel kriteria. Di sini saya memakai void tampilkan tabel kriteria. Di sini saya memakai full cout untuk menampilkan tampilan dari tulisan ini. Yang berikut fungsi untuk menampilkan kategori kriteria. Dan di sini saya sudah memakai sama seperti di atas void untuk tampilkan kategori kriteria. Nah, saya menginput atau memunculkan teks tahap 1 kategori kriteria, dan kriterianya yang C1 itu bobot kualitas makanan termasuk pada kategori keuntungan, C2 harga makanan, kategori kerugian, C3 pelayanan, kategori keuntungan, C4 suasana, kategori keuntungan, dan C5 jarak, kategori kerugian. Nah, berikut kita masuk pada fungsi untuk menghitung normalisasi bobot atau pada tahap 2. Nah, di sini saya sudah memakai std vektor double normalisasi bobot, dan saya memakai tipe data double yang total bobot 0,0. Dan di sini ada fungsi atau datanya yaitu for double b bagi double bobot, yaitu hasilnya sama dengan total bobot. Sama juga seperti bawah. Nah, ini adalah bobot normalisasi kali pushback itu b bagi total bobot. Dan berikut tampilan hasil normalisasi bobot. Nah, saya memakai teks juga tahap normalisasi bobot untuk menampilkan pada layar output sama seperti yang di atas. Dan berikut ada fungsi untuk menghitung vektor S untuk tiap restoran. Ini termasuk pada tahap 3. Nah, di sini adalah fungsi utama untuk menghitung restoran dari masing-masing yang telah diberikan. Di sini saya memakai for dan juga if else untuk menghitung vektor S tiap masing-masing restoran. Kita masuk saja pada intinya.
Di sini for size test I sama 0 yaitu kriteria restore size atau ukuran, dan std find keuntungan begin, keuntungan end, dan keuntungan end. Nah, ini adalah rumus untuk kriteria keuntungan, yaitu bobot normalisasi dan sama dengan. Dan juga untuk kriteria kerugian, bobot normalisasi sama dengan, yaitu min bobot normalisasi atau kriteria restoran kurang bobot normalisasi. Dan untuk di bawahnya akan muncul nilai S untuk nama restoran yang telah kita hitung. Dan ini NT main, yaitu tahap terakhir dari sebuah program dalam C++ untuk menampilkan pada hasil output, yaitu yang pertama tahap 1, otomatis tahap 1 yang akan muncul duluan, dan seterusnya itu akan muncul secara bertahap atau langsung dan berurut. Untuk itu kita coba running saja. Nah, ini adalah hasil output dari program tersebut. Nah, di sini muncul tabel kriteria dan bobot sesuai dengan program yang ada. Ini adalah outputnya. Di sini terdapat kriteria C1 dengan restoran ongke 42, C2 66, C3 60, C4 75, dan C5 2,35. Dan untuk restoran amin C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, C5 1,42. Dan untuk kriteria EP restoran C1 63, C2 91,5, C3 65, C4 80, C5 22,2,59. Nah, kriteria ini berdasarkan dari modul atau soal yang diberikan oleh NER. Nah, kita masuk pada tahap 1 dalam hasil output, kategorikan kriteria. Di sini saya buat kategorinya, yaitu kriteria C1 yaitu kualitas makanan sesuai dengan saya sudah jelaskan tadi, kategori keuntungan. C2 harga makanan dengan kategori kerugian. C3 pelayanan dengan kategori keuntungan. C4 suasana kategori keuntungan. C5 jarak dan kategori kerugian. Kita masuk pada tahap 2, normalisasi bobot. Nah, untuk bobot kriteria C1 di sini kita harus membagi atau mentotalkan dulu dari kriteria bobot yang ada, yaitu 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 dengan total hasil 18. Dan untuk 5 atau kriteria C1 yaitu 5 bagi 8. Dan 5 bagi 8 itu hasilnya dinormalisasi atau bukan hasil dari akhir. Jadi kita normalisasikan menjadi nilai 0,2,7 sekian. Dan untuk juga C2-nya hasil normalisasinya adalah 0,166 sekian. Dan kriteria C3-nya hasil normalisasinya 0,222. C4 juga begitu karena hasilnya atau bobotnya 4. Maka hasil normalisasinya dengan C3 sama. Dan untuk hasil normalisasi dari C5 yaitu 0,111. Kita pindah pada tahap ketiga, perhitungan vektor S untuk restoran amin. Nah, kriteria keuntungan C1 yaitu 50 pangkat 0,277 sekian sama dengan 2,9644. Kriteria kerugian C2 yaitu 90 pangkat min 0,166 sekian sama dengan sama dengan 0,47 sekian. Kriteria keuntungan C3 72 pangkat 0,22 sekian sama dengan 2,58 sekian. Kriteria keuntungan C4 60 pangkat 0,222 sama dengan 2,48 sekian. Kriteria kerugian C5 1,421 pangkat min 0,111 sekian sampai 0,961712. Dan nilai S untuk amin yaitu 8,65285. Dan kita masuk pada perhitungan vektor S untuk restoran EPI. Kriteria keuntungan C1
63 pangkat 0,27 sekian sama dengan 3,16 sekian. Dan kerugian C2 yaitu 91,5 pangkat min 0,16 sekian sampai 0,47 sekian. Dan keuntungan C3 65 pangkat 0,22 sekian sama dengan 2,52 sekian. Dan C4 80 pangkat 0,22 sama dengan 2,64 sekian. Kerugian C5 2,585 pangkat min 0,111 sama dengan 0,899852. Dan untuk nilai S pada EP atau restoran EP yaitu 8,97145. Dan perhitungan vektor S untuk restoran ongke, kriteria keuntungan C1 42 pangkat 0,277 sekian sama dengan 2,82. Kriteria kerugian C2 66 pangkat min 0,16 sama dengan 0,49. Keuntungan C3 60 pangkat 0,22 sama dengan 2,48. C4 75 pangkat 0,22 sama dengan 2,61. Dan kerugian C5 2,5 pangkat min 0,11 sama dengan 0,90. Dan nilai S untuk atau restoran ongke yaitu 8,28401. Nah, kita masuk pada tahap 4. Total S dari semua restoran yaitu 25,9083. Dan nilai preferensi vektor untuk Amin yaitu setelah sesuai yang rumus automate-nya yaitu 0,33398. Dan untuk EP 0,346277. Dan untuk ongke 0,319743. Dan peringkat restoran berdasarkan metode Wake Product 1 EP yaitu 0,346277, Amin 0,33398, ongke 0,319743. Dan hasil akhirnya restoran dengan keuntungan terbesar adalah restoran EP dengan nilai preferensi sebesar 0,346277. Demikian presentasi program terkait topik Wake Product dengan kasus pemilihan restoran terbaik dari 3 restoran. Dan untuk itu saya Arthur Monopo mengucapkan terima kasih.